Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fatih lima ummika wal hatimi lima sabaq wan nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ahrizna min dulumatil wahmi waqrim min nuril fahmi wa ta'alina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlik wa ansur alaina min hazani rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para guru yang saya hormati, para asatidjah, Ketua Pengajian Bapak RTS Mawi beserta jajarannya, Bapak Haji Lili, Bapak Subagio, Bapak Ustadz Saiful, Bapak Mansur, dan juga Ustadz Asmat, Ustadz Ihsan, Syarif, dan juga para orang tua saya yang saya tidak sebutkan nama namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Anda Bapak Subur, Bapak Aspuloh, dan juga yang lainnya, mudah-mudahan sehat panjang umur. Jamaah rahimakumullah, teristimewa buat sahibul bait Bapak Amung, keluarga besarnya, mudah-mudahan Allah jaga kesehatannya, Allah lindungi keluarganya dari musibah bencana, Allah jadikan keluarganya sakinah, mawaddah warahmah. Dan juga yang saya hormati Bapak Haji Junaidi, alhamdulillah beliau bisa hadir, mudah-mudahan tetap istiqomah dalam mengawal dan membimbing kita, amin ya rabbal alamin. Pertama, mari kita mengucapkan syukur alhamdulillah karena malam hari ini kita masih bisa berkumpul di tanggal 8 ya, masuk tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam ibadah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak yang kita hormati, seperti biasa kita ngaji biasanya malam Senin, sekarang kita dimundurkan ke malam Ahad, yang mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita, tapi kayaknya lebih banyak ini PRT ya, apa ngaji malam Minggu kayak gitu ya, ini kayaknya lebih banyak, mungkin karena libur atau karena habis puasa kali ya. Alhamdulillah sekarang kita masuk tanggal 8 Tarwiyah, puasa banyak penjelasan ya, walaupun ada yang mengatakan keterangannya dhaif, tapi mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita puasa ya. Ada yang mengatakan barang siapa yang puasa di tanggal 8 di hari Tarwiyah itu sama dengan puasa pahalanya 1 tahun. Ada yang mengatakan seperti pahalanya ibadahnya Nabi Ayub ya, itu luar biasa. Pokoknya niat kita puasa karena Allah ya. Nanti besok yang sehari ini tidak puasa, besok masih ada tanggal 9 Arafah, ini juga lebih luar biasa. Arafah itu hari yang sangat luar biasa. Allah sangat senang kepada hambanya yang memperbanyak ibadah di hari Arafah itu ya. Dianjurkan berzikir, berbuat baik. Kalau perlu uang belanja istri kita tambahin besok mah. Ibu di tanggal 9 Arafah kita lebihin, yang tadi 100 110 yang penting lebih ya. Pokoknya Allah senang kepada hambanya yang berbuat baik di bulan Dzulhijjah, di Arafah terutama ya. Zikirnya, ngajinya, puasanya, pokoknya diperbanyak. Dan lebih senang lagi adalah ketika tanggal 10, yaitu ibadah yang paling Allah senang adalah mengalirkan darah ya. Saking senangnya, kata Allah, sebelum tetesan pertama korban itu sudah aku terima ya. Jadi darah belum netes ke tanah itu sudah Allah terima ibadahnya ya. Saking Allah senangnya, maka yang ada keluasan rezeki kita berkorbanlah ya kan. Niatnya karena Allah ya, berbagi ibadah ini ibadah sosial yang kaitannya dua. Ibadah korban itu kan vertikal dan horizontal, ke Allah juga ke manusia juga. Niatnya karena Allah tapi berbagi kepada manusia ya. Maka ibadah seperti sosial ini kayak zakat, kita perlu panitia
perlu panitia. Kalau nggak ada panitianya, ntar repot. Siapa yang nyari sapinya, nyari kambingnya, siapa yang motong, siapa yang mau bagi-bagiin, repot. Maka kita perlu, kayak zakat juga begitu. Tapi resikonya kalau ada panitia, ada kesalahan, maka yang menyebabkan tidak sahnya ibadah, itu berarti yang menanggung adalah panitia. Kayak zakat, kita zakat ke panitia, panitia yang ngatur, ternyata ada kesalahan, berarti yang tidak sah, siapa yang nanggung? Maka panitia dalam beribadatan harus update, harus rajin ngaji, rajin bertanya. Kenapa? Takut kalau seandainya yang sudah kita lakukan tidak sesuai dengan syariat Islam. Kenapa? Karena kaitannya dengan ibadah orang lain, kita yang nanggung, ya kan? Kayak korban, ya enak emang. Panitia ngumpulin duit tuh, yang korban beres. Pokoknya ini kambing yang nyari elu, sapi nyari elu yang tanggung, yang motong elu, yang bagi-bagi elu. Pokoknya gue tinggal terima, beres. Nah, ada kesalahan, tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, yang nanggung siapa? Kayak kita sama-sama saling mengingatkan. Panitia pahalanya besar karena memberikan fasilitas orang lain buat beribadah. Kalau nggak ada panitia repot. Ya repot kayak korban. Siapa yang bagi-bagi dagingnya? Siapa yang mau ngatur? Ya. Nah, makanya panitia penting, tapi juga mengkaji, belajar, bertanya juga lebih penting. Ya, jadi setiap tahun, walaupun ini kegiatan setiap tahun, tetap saya ulang lagi bab korban lagi. Pada tahun kemarin udah bab zakat lagi. Pada tahun kemarin udah, terus diulang. Ya, itu. Nah, saya juga ngulangnya juga, saya juga belajar juga, bertanya juga dengan guru-guru yang lain. Biar apa? Biar ilmu kita tambah berkembang. Dengan nah, jadi mudah-mudahan kepanitiaan di Masjid Al-Baniyah berjalan lancar, ya, sukses. Ya pokoknya niatnya karena Allah Ta'ala, bukan karena iming-iming ada ini ada itunya. Pokoknya karena Allah gitu ya. Nah, kayak pertanyaan kemarin, boleh nggak korban pakai kambing atau hewan betina? Ya kan? Ini kan jarang di kita ya. Sebenarnya boleh pakai hewan betina, boleh, yang kambing perempuan boleh, sapi perempuan. Nah, tapi syaratnya satu, jangan lagi hamil, jangan lagi bunting. Ya kan? Karena kalau lagi bunting disembelih, ketahuannya lagi dipotong, maka tidak sah. Kan nggak tahu, iya ketahuan perempuan. Kalau perempuan mah pasti ada hamil, ada buntingnya. Maka untuk menghindari itu lebih baik kita cari yang jantan saja. Karena kalau yang perempuan khawatir nggak ketahuan, disangkanya gemuk, pas disembelih lah ada anaknya, maka tidak sah korbannya. Nah, maka ulama untuk mengantisipasi itu supaya aman, lebih baik cari yang jantan saja. Nah, sama akikah juga begitu. Yang perempuan boleh dijadikan buat korban, jangan akikah boleh. Kita cuma syaratnya tadi, jangan lagi yang ada anaknya di dalamnya, karena itu bisa bahaya. Ya, itu. Nah, jadi panitia korban juga harus memperhatikan juga tentang sholat Idul Adha-nya, perlu dibahas. Ya, besok bagaimana persiapannya, pembagian, ya, termasuk meramaikan malam Idul Adha. Di kita ini masih kurang ini. Ya, setiap malam hari raya pasti sepi. Kadang-kadang anak juga cuma maghrib doang udah mulai sepi. Nah, mari kita budayakan, karena itu sangat penting, mengagungkan, membesarkan asma Allah pada malam hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Maka besok ya panitia korban kita rame-rame kerja bakti. Apa yang perlu nih kita siapkan? Bedug yang kendor kita kenceng-kencengin. Insya Allah ada pahala
apa adanya. Yang nggak ada pukulannya bikin pukulannya sebanyak-banyaknya. Ya kan, siapin tempat. Itu kan kita sudah punya kanopi itu. Di situ besok kita gelar karpet saja di situ. Ya, Pak Junaid itu mic kita banyakin. Jadi anak-anak udah nggak perlu lagi di dalam, takbiran di luar saja. Ya kan, di setting bagaimana. Nah, yang bapak-bapaknya nanti gimana supaya ramai. Karena kata Nabi, barang siapa yang menghidupkan malam Idul, malam-malam Id, maka hatinya tidak akan pernah mati di saat hati orang lain pada mati. Nah, jadi kalau hati kita pengen hidup terus, tidak mati, maka ramaikanlah malam Id, baik Idul Fitri maupun Idul. Nah, jadi jangan di rumah baik, jangan nonton TV, jangan ngobrol di depan rumah, masjid. Ngapain? Selain takbiran boleh zikir, boleh baca Quran, ya boleh kita ngobrol-ngobrol yang bermanfaat. Pokoknya meramaikan masjid, ya itu. Nah, jadi besok bagaimana supaya masjid kita ramai? Ya diatur. Kita mulai dari sekarang ya kayak tadi tuh, gedungnya diperhatikan, ya speakernya. Ya, kalau nggak bisa pakai speaker atas, kita boleh pakai salon ini juga ngetes buat di bawah bocah nggak apa-apa. Ya, kita pakai. Nah, pokoknya malam Idul Adha tahun ini kita harus lebih ramai. Ya, biar hati kita pada kagak mati. Nah, biar hidup terus. Ya, sholat diperbanyak. Ya, sholat diperbanyak. Iktikaf di masjid. Kenapa malam Idul Adha? Ya, itu anjurannya seperti itu. Ya, jadi jangan di rumah, baik, atau jalan-jalan terus naik motor, naik mobil. Ya, tidak dianjurkan. Ya, dianjurkannya adalah meramaikan masjid, bertakbir, tahmid dan tahlil. Sampai kapan? Sampai subuh. Ya, nah, itu. Nah, jadi harapan saya panitia, mari kita sama-sama mempersiapkan diri. Nah, jadi yang memfasilitasi itu adalah panitia. Karena kalau nggak ada yang nuain, nggak ada yang gerong-geroin, pasti nggak ada yang bergerak, nggak ada. Semuanya pasti ngandelin. Nah, maka harus ada pergerakan. Ada orang yang bergerak, mengajak, ya kan? Kita mengajak, yuk, ya. Pak Haji Junaid siapin kopinya, ya kan? Nah, mungkin kalau ada kopinya kali semangat, ya kan? Sama-sama, ya kan? Atau sebelum kita takbiran, habis sholat maghrib atau sholat isya kita tahlil dulu, zikir dulu, kita baca doa selamat, yang kita syukuran, ya karena Allah memberikan kita nikmat yang panjang yang masih ditemukan di bulan Dzulhijjah. Ya, kalau ukuf tadi udah ukuf ya. Kenapa sih antara Indonesia dengan Arab beda? Karena beda geografis. Kalau untuk ibadah yang berkaitan dengan waktu seperti puasa, itu karena hitungannya adalah bulan, bukannya matahari. Ya, kalau matahari di Indonesia dengan di Arab itu kan jaraknya perbedaannya 4 jam. Tapi kalau bulan tidak bisa diduga, ya kan? Yang pasti karena bulan itu kan datangnya dari sebelah barat. Nah, makanya wajar kalau Arab itu duluan. Ya, Arab itu duluan. Nah, baru Indonesia. Nah, sedangkan patokan kita puasa Arafah bukannya ukuf. Bukannya ukuf. Ya, kata Nabi, puasalah kamu karena melihat hilal. Bukannya karena ukuf. Jadi kalau udah melihat hilal baru kita puasa. Oh, ada yang kan mengatakan nggak sah puasa Arafah tidak dibarengi dengan ukuf. Enggak. Itu salah. Ya, jadi puasa itu patokannya bukannya ukuf, tapi adalah hilal. Nah, jadi kalau kita sudah melihat hilal, berarti kita sudah boleh. Kalau belum melihat hilal, jangan puasa. Indonesia, ya, tanggal 9 Dzulhijjah baru jatuhnya
besok. Yang Arab baru tadi, ya tadi sekitar jam berapa tuh? Jam 4 tadi pada ukuf ya, sore. Nah, jadi jangan dipermasalahkan. Nah, jadi karena geografis kita beda dengan Arab, bahkan waktu sholat saja kita Sabang sampai Merauke itu pasti beda waktunya, ya. Nah, jadi kalau ada perbedaan ya begitu jawabannya, karena memang letak geografis ya. Hitungannya pakai komar bulan. Ya, sedangkan hitungan bulan itu lebih cepat daripada matahari. Ya, kan setahun kalau Masehi itu kan sekitar 365 hari. Kalau Komariah lebih sedikit. Ya. Sebulannya kalau Masehi sebulan itu kan sekitar, kayaknya udah mau habis ya. Halo, speaker atu-atunya ini rusak. Rusak juga habis. Kalau Hijriah hitungannya itu sehari, sebulan itu paling banyak 30 hari, rata-rata 29 hari. Kalau Masehi rata-rata itu 30 hari, bahkan ada yang sampai 31. Makanya lebih banyak, lebih lama. Makanya Komariah itu lebih cepat. Nah, makanya perbedaan Indonesia dengan Arab agak lebih lama ketimbang menggunakan matahari. Nah, itulah perbedaannya, ya. Nah, yang pasti pemerintah lebih tahu daripada kita, karena pemerintah mempunyai ahli, para pakarnya, kan begitu ya. Jadi kita ngikutin pemerintah, maka kita lebarannya tanggal 10 Zulhijjah itu pada hari Senin, ya. Nah, pada hari Senin, gitu ya. Nah, oleh karena itu di sini saya juga tidak banyak ngomong, tidak baca kitab juga, ya, karena saya pikir habis puasa pada lemes, ya. Jadi kalau yang nggak puasa, besok niatin puasa. Besok hari Minggu kerja libur, ya kan? Kerja libur, jadi agak ada alasan buat nggak. Kenapa nggak puasa? Kan gua kerja. Kalau besok kan libur, ya kan? Nah, seminggu libur kan? Nah, cuman kita pakai kerja bakti. Gimana enak nih kerja bakti, nggak pakai konsumsi nih kalau puasa, ya kan? Nah, gitu ya. Nah, jadi hari ini pada hari ini saya serahkan kepada panitia korban untuk banyak bicara. Ya, silakan menjelaskan apa yang harus kita lakukan buat besok, ya kan? Persiapannya apa yang harus kita lakukan, siapa yang belah karpet, ya, siapa yang bagian mengecat dan lain sebagainya, itu biar panitia yang mengatur. Ya, kita semuanya tinggal ngikutin. Ya, mudah-mudahan pada waktunya kita sehat, panjang umur. Amin. Ini jadi sekali lagi kita kerjanya sosial ya. Jadi jangan mengharapkan sesuatu upah. Namanya korban. Namanya juga korban. Kalau korban gitu kita rela berkorban ya. Jadi jangan mengharapkan gue pengen kerja bantuin ngecak-ngecak tulang biar pengen dapat daging lebih, jangan. Ya kan? Kita udah nggak korban, pengen daging lebih, gimana sih kan? Saya nggak korban, justru kerja saya lebih semangat. Maksudnya begitu ya kan? Nah, tahun ini saya nggak korban, tapi saya kerja saya lebih banyak, kerjanya lebih semangat kan begitu. Saya nggak korban tahun ini, saya puasa dari tanggal 8 tanggal 9. Saya nggak korban, saya banyak sholatnya. Nah, pokoknya harus ada lebihnya di bulan ini, harus ada lebihnya dalam hal ibadah. Saya nggak korban, bini saya kasih sehari 200.000, padahal setiap hari kita kasih 100, itu udah bagus ya. Jadi ada amalan lebih di bulan ini ya. Itu kita bacakan Fatihah, mudah-mudahan semuanya sehat panjang umur. Allah lindungi kesehatan kita, Allah jaga, Allah jauhkan musibah bencana, khususnya buat Bang Amung untuk keluarga besarnya yang jadi keluarga sakinah, mawaddah rahmah, anak-anaknya yang salih dan salehah, dimurahkan rezekinya, dan juga kita yang kurang sakit, yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan seperti semula, yang belum
sembuh, biar Allah angkat penyakit, biar Allah beri kesabaran buat yang sakit dan juga buat yang merawatnya, yang punya masalah biar Allah kasih solusinya, yang punya hutang biar cepat lunas hutangnya, yang belum dapat kerjaan Allah kasih kerjaan yang baik, yang belum dapat pasangan hidup Allah kasih pasangan hidup yang baik, yang belum punya keturunan Allah kasih keturunan yang banyak, yang sudah ada keturunan yang solihin dan soleha, anak-anak kita yang sedang belajar Allah mudahkan dalam belajarnya, dikasih ilmu yang berkah bermanfaat, yang di pondok, yang di pesantren biar pada betah, biar pada sehat, jadi orang yang saleh dan saleha, dan kita semuanya Allah berikan taufik hidayah istiqomah dalam ibadah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dari saya sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.